tentunya yang terhormat kepada seluruh peserta webinar hari ini. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa acara webinar ini diselenggarakan dalam rangka ulang tahun RSUD Jati Padang yang ke-3 pandemi yang kita tahu bahwa pandemi pada saat ini menghantam dunia dan tentunya juga menghantam RSUD Jati Padang, yang tentunya RSUD Jati Padang tetap semangat untuk melayani pasien-pasien COVID seperti ini. Dan dengan narasumbernya adalah dengan judul adalah Hamil Cantik dan Sehat di Saat Pandemi, dan Dr. Basar dengan judul Manifestasi Klinis Neurologis pada COVID-19. Mudah-mudahan acara webinar pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan memberikan manfaatnya, ilmunya bagi teman-teman semua. Dan tentunya semoga ini berjalan dengan sukses. Mohon. Terima kasih, Dr. Aino. Maaf, kita ulang lagi. Kita akan lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu webinar dengan dibawakan oleh Dr. Denny Kusen, SPOG, dengan judul Hamil Cantik dan Sehat di Saat Pandemi. Sebelum dimulai, saya sebagai moderator akan membacakan kurikulum vitae dari Dr. Denny Kusen, spesialis optik. Beliau menempuh pendidikan profesi dokter umum di Fakultas Kedokteran Atmajaya, Jakarta, dengan lulus tahun 2011, lalu melanjutkan profesi dokter spesialis optin di FK Universitas Indonesia dan selesai di tahun 2018. Pengalaman kerja beliau sempat PTT di Papua di tahun 2012 sampai di tahun 2013. Lalu pengalaman kerja berikutnya, saat ini beliau sebagai dokter part-timer di Rumah Sakit Umum Jati Padang dari tahun 2019 sampai saat ini, dan juga di Rumah Sakit Umum Mayapada dari tahun 2020 sampai saat ini. Dr. Denny Kusen, spesialis Obgyn, juga aktif sebagai penulis maupun editor di media online kesehatan dan majalah ilmiah kedokteran Indonesia. Aktif sebagai speaker, narasumber workshop, seminar, dan webinar. Dr. Denny, SPOG, juga tergabung dalam IDI dan POGI Jaya. Dr. Denny dipersilakan untuk memulai webinar yang berjudul Hamil Cantik dan Sehat di Saat Pandemi. Silakan, Dok. Untuk hostnya mungkin bisa di-share mengenai PowerPoint. Halo. Halo, Dr. Denny. Halo. Jelas suaranya? Jelas suaranya, Dok. Silakan, Dok, dimulai untuk webinar hari ini. Kita beri waktu selama 20 menit. Dan setiap 10 menit berjalan, saya akan memberikan peringatan waktu terhadap narasumber. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Dengan Dr. Bajar tadi, dengan Dr. Ainun, terima kasih atas sambutannya pada kesempatan hari ini. Saya akan membahas mengenai hamil cantik dan sehat di saat pandemi. Oke, slide. Oke, jadi sebagai pendahuluan ya, yang kita ketahui, apa sih nih ya, SARS, jadi kan virus corona ya, jadi pertama kali dilaporkan yaitu pada 31 Desember ya, di Wuhan, Cina. Nah, jadi coronavirus ini tahun 2019, nah sekarang sudah menjadi suatu pandemi. Nah, nama kerennya kalau kita tahu sekarang itu adalah SARS-CoV-2 ya. Coronavirus 2, dan pada 12 Maret itu kan sebagai suatu pandemi yang artinya areanya luas atau menyeluruh, dan pada 2 Maret tahun 2020 itu kasus pertama dilaporkan di Indonesia, yaitu ada 2 kasus. Slide selanjutnya. Nah, ini kalau kita ingat dulu waktu SMA mungkin ada klasifikasi, ada famili, subgenus, spesies ya, kurang lebih masuk dalam famili coronavirus. Jadi yang untuk SARS-CoV ini masuknya yang beta coronavirus. Jadi ada namanya alpha, ada beta, ini maksudnya beta. Selanjutnya, untuk pengetahuan saja. Nah, ini jenis yang lain itu
dulu ada MERS, dan yang SARS-CoV-2 ini sebenarnya sama SARS-CoV tapi yang varian jenis baru. Jadi makanya SARS-CoV-2 itu jenisnya yang virus SARS yang coronavirus yang kedua. Dan yang SARS-CoV-2 ini ditemukan yang tadi kasusnya Desember. Jadi karena tahunnya 2019 makanya nama penyakitnya dinamakan coronavirus disease tahun 2019 atau COVID-19. Selanjutnya, ini sejauh ini laporan kasus ya yang terakhir itu 32 Agustus, jumlah kasusnya dapat terlihat di slide, dan dari RSUD Jati Padang juga menginfokan di IG-nya RSUD Jati Padang, jadi bisa juga dilihat di IG-nya RSUD Jati Padang itu ada kasus di Jakarta, ya nanti bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, next. Nah, jadi pada orang-orang yang terkena COVID-19 ini atau SARS-CoV-2 ini, prognosisnya ternyata bisa memburuk itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Dari studi-studi, yang pertama untuk usia tua, jadi semakin lanjut usia, kemungkinan prognosisnya akan semakin buruk, dan hasil laboratorium yang abnormal pun juga pengaruh terhadap prognosis. Prognosis itu perkiraan. Terus lalu untuk pasien-pasien yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, penyakit paru kronis, keganasan, ataupun penyakit cerebrovaskuler, ini terutama yang stroke itu prognosisnya kemungkinan akan lebih banyak yang jelek atau buruk. Nah, ini sedikit mengulang tentang sistem saraf. Sistem saraf kita dibagi dua, yaitu sistem saraf pusat dari otak adenoides spinalis, lalu sistem saraf perifer itu atau tepi. Nah, ini kalau lihat gambaran, kalau yang lihat sistem saraf pusat itu lihat ada yang terlihat ya, green, ini otaknya sendiri dan di sumsum tulang atau medulla spinalis. Nah, lalu yang serabut-serabutnya ini yang sistem saraf perifer atau tepi. Next. Ini gambaran lebih jelas ya. Jadi yang serabut-serabut ini yang disebut sistem saraf tepi. Selain yang di sini ada juga namanya sistem saraf tepi yang di wajah, itu yang namanya kita sebut saraf kranial. Nanti kita lihat sesuai dengan gejala. Selanjutnya. Nah, ini mekanisme virus SARS-CoV-2 atau virus COVID ini ke sistem saraf. Ini ada secara langsung dan tidak langsung. Nanti saya jelaskan satu persatu. Ini saya ambil langsung dari jurnalnya. Ada secara langsung menginfeksi ke otak, sistem saraf. Yang kedua melalui sirkulasi darah, jadi masuk dulu ke aliran darah baru ke otak. Yang ketiga melalui saraf-saraf. Jadi bisa dari saraf itu dia nanti bisa sampai ke sistem saraf pusat sampai ke otak. Lalu untuk yang tidak langsung melalui mekanisme imun, lalu adanya hypoxic injury, yaitu hipoksia. Jadi kalau kita kurang oksigen pasti berpengaruh terhadap otak atau sistem saraf kita. Selanjutnya, nah ini yang langsung. Jadi ini kalau dilihat, ini bisa dilihat ini area hidung. Kalau kita lihat ini ada namanya lamina fibrosa. Jadi ada tulang sini yang sedikit berlubang. Itu di situ bisa langsung, ini kalau bisa kelihatan nggak ini saya apa namanya? Nggak lihat ya. Ini saya apa pergerakan? Terlihat ya. Ini ada sini ada lamina fibrosa. Jadi virus bisa langsung masuk ke pernapasan, terutama ke hidung, lalu bisa masuk langsung melalui lamina fibrosa di tulang, dasar tulang otak, lalu masuk ke atas. Itu yang paling atas ini otak ya. Selanjutnya, nah yang kedua melalui sirkulasi darah, jadi masuk dulu ke paru-paru, lalu ke aliran darah, lalu menyebar ke seluruh tubuh, ke semua area tubuh. Nah, bisa juga masuk ke sistem saraf pusat, masuk ke otak. Selanjutnya, nah melalui sistem saraf juga sedikit disinggung oleh Dr. Denny sebelumnya tadi ya, ada gangguan pembau. Jadi sama masuk ke hidung dulu mengenai
sistem saraf, ini saraf kedua, saraf olfaktori. Lalu dari sistem saraf nanti dia masuk akan menginfeksi bulbus olfaktori, ini kumpulan sarafnya tadi ya. Kalau yang lamina kribosa tadi ini, yang tulang ini tadi bisa langsung masuk, atau mengenai sarafnya dulu, nanti virusnya akan naik sehingga menginfeksi sistem saraf pusat atau infeksi otak. Selanjutnya, ini gejala umum, ini mungkin sudah sering kita lihat atau dapat dari WA atau dari majalah atau dari media lain. Ini untuk gejala umumnya kurang lebih seperti ini, ada demam, batuk kering, gangguan pernapasan, nyeri tenggorokan, dan lain-lain yang juga sudah disebutkan Dr. Denny. Selanjutnya, next. Nah, untuk gejala umum pada neurologi atau pada saraf itu kita bisa bagi 3 tadi sesuai dengan yang saya jelaskan di awal. Jadi ada sentral, ada perifer. Kalau sentral sekitar 24,8% itu mengenai area sentral, itu gangguannya diantaranya penurunan kesadaran, gangguan cerebrovaskuler, ini diantaranya stroke. Nanti juga saya akan bahas karena banyak sekali nih COVID-19 ini dengan stroke, lalu kejang, pusing, dan sakit kepala. Next. Ini untuk yang perifer diantaranya, jadi tadi sudah pernah disebutkan tadi juga ya. Jadi ada namanya hipogeusia, jadi fungsi pengecapan itu menurun. Lalu ada hiposmia, yaitu fungsi penciuman juga menurun. Jadi ada gangguan pengecapan rasa, ada gangguan penciuman. Lalu ada nyeri juga di ujung-ujung saraf. Lalu ada gangguan muskuloskeletal, ini umum biasanya nyeri otot, ini sering ditemukan untuk semua infeksi baik virus ataupun bakteri. Nah, setelah kita mempelajari tadi manifestasi klinis neurologis, dalam perkembangannya selama pandemi ini sempat mungkin baca bahwa kita menunda ke spesialis kecuali dalam keadaan gawat. Namun pada pelaksanaannya malah ada juga yang dalam kondisi gawat ternyata tidak segera ke rumah sakit. Ini sering sekali. Nah, untuk itu saya mengulang kembali nih, kenapa hal-hal seperti ini seharusnya tidak salah persepsi oleh masyarakat, karena sering kondisi gawat malah pasien atau masyarakat tidak segera ke rumah sakit, padahal itu memerlukan tindakan yang segera. Yang pertama, apabila nyeri kepala atau pusing berputar yang hebat dan tidak mempan dengan obat, ini biasanya sih otomatis kalau udah sakit kepala yang nggak mempan biasanya masih ke rumah sakit. Yang kedua ini kejang. Kejang ini perlu dibedakan. Kalau dia kejang pertama kali itu perlu dievaluasi ya, karena kalau untuk kejang yang pertama kali ya itu merupakan suatu kondisi yang gawat. Kalaupun sudah terbiasa kejang, misalnya pasien epilepsi yang sudah biasa kejang, atau pasien pasca setelah stroke lalu dia rutin kejang, biasanya ada rambu-rambunya. Kalau kejangnya itu masih kurang dari 5 menit, ya kejang rojotan kurang dari 5 menit, masih berhenti, biasanya kita tenang karena memang ada waktu-waktunya. Nah, tapi kalau lebih dari 5 menit atau kejangnya tidak berhenti, nah, itu merupakan suatu keadaan gawat. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit atau ke IGD. Dr. Bazar, waktu sudah 10 menit. Selanjutnya, kelemahan mendadak. Ini sering pasien mengalami kelemahan mendadak. Ini maaf, saya masuk sini kurang lebih sama tadi, yaitu gejala-gejala yang stroke yang sebelumnya, maaf, slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Baik. Lagi sebelumnya. Nah, ini yang sering juga kadang pasien tidak ke rumah sakit padahal harus ke rumah sakit, ini kondisi kelemahan yang mendadak anggota
gerak ataupun wajah, bicara juga pelo. Jadi kelemahannya tuh satu sisi, tiba-tiba tadinya bisa jalan, tiba-tiba kok jadi lebih lemas satu sisi. Nah ini curiga adanya stroke, jadi harus segera ke rumah sakit. Selanjutnya nyeri hebat yang tidak membaik dengan obat, ini otomatis pasti pasien nggak nyaman, jadi ini masih mungkin ke rumah sakit. Cuman yang sering kejadian tidak ke rumah sakit segera ini kelemahan mendadak sisi tubuh, misalnya sisi kanan, atau mulutnya ngomongnya jadi pelo, itu biasanya masih menunda, padahal itu suatu kondisi gawat dan harus ke rumah sakit, karena itu termasuk stroke, nanti kita bahas ya. Pingsan tidak sadar diri ini udah otomatis pasti ke rumah sakit. Lalu untuk pasien yang rutin minum obat, yaitu misalnya pasien epilepsi, Parkinson, dan lain, obat tidak boleh putus, karena kalaupun putus, misalnya epilepsi, nanti ditakutkan akan terjadinya kejang, kalau bahasa kita nanti ditakutkan akan status epileptikus. Jadi suatu kondisi yang gawat, jadi obatnya harus rutin diminum. Selanjutnya, next. Nah, ini sedikit mengulang kembali gejala-gejala tanda stroke ya. Kenapa ini saya ulang? Slogan tadi segera. Senyum singkatannya simpel ya, senyumnya tidak simetris atau menyong ke satu sisi. Gerak separuh melemah tiba-tiba. Bicaranya pelo, tadinya enggak pelo tapi memang sebelumnya bicaranya lancar, tiba-tiba pelo. Kebas satu sisi tubuh ya, kebasnya bukan di ujung. Kalau kebasnya hanya di ujung-ujung itu bisa aja neuropati, tapi kalau kebasnya satu sisi benar-benar satu sisi badan harus ke rumah sakit. Terus rabun atau pandangan kabur tiba-tiba, ini pasti juga takut, orang pasti akan ke rumah sakit ya. Atau sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya, itu juga kita harus waspadai. Selanjutnya, nah ini saya sedikit bahas tentang stroke ya. Jadi pada pasien COVID-19 ini memang kasus dengan COVID ini sering dibahas ya. Jadi COVID-19 ini bisa menyebabkan hipoksia atau karena oksigennya kurang, itu problemnya bisa di paru-paru, itu bisa menyebabkan stroke atau bahasa kita ada stroke yang sumbatan, yang stroke yang perdarahan, atau satu lagi COVID-19 ini bisa mengakibatkan koagulasi atau penggumpalan, jadi bisa meningkatkan trombosis, jadi stroke yang iskemik ya. Ada juga kasus yang bisa menyebabkan stroke yang perdarahan, cuma lebih sedikit. Jadi ini kalau sedikit mengingat ya, yang stroke iskemik diantaranya ini hipoksia kurang oksigen atau adanya trombosis atau adanya sumbatan yang besar. Yang kanan ini perdarahan. Selanjutnya, Dr. Baza, waktu tinggal 5 menit lagi dong. Oh iya, dikit lagi ini terakhir. Jadi kesimpulannya bahwa di musim pandemi ya lebih baik melakukan pencegahan, karena ini kasusnya kan meningkat terus. Jadi jangan terlena, tetap melakukan pencegahan COVID, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan lebih sering dibandingkan sebelumnya dan lain-lain. Lalu manifestasi neurologis pada COVID ini bisa bermacam-macam. Tadi sudah saya jelaskan ya, ada yang sentral, ada perifer, ada muskuloskeletal. Lalu juga menjaga pasien dengan penyakit saraf. Jadi kalaupun bisa menunda kontrol bisa, tapi ingat kalau kondisi-kondisi tertentu gawat ya harus ke rumah sakit. Jadi paling tidak ada komplikasi. Sekarang kan sudah banyak misalnya telemedicine, bisa konsultasi lewat telemedicine, apakah ini gawat atau tidak ya. Lalu tadi sudah dibahas juga mengetahui kondisi-kondisi neurologis yang mengharuskan ke rumah sakit. Jadi biar tidak terlambat pertolongan pada pasien saraf yang kondisi gawat. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Bazar atas paparannya mengenai manifestasi klinis neurologis pada COVID-19. Tadi dipaparkan bahwasanya COVID itu bisa mengakibatkan beberapa gangguan neurologis dan juga orang yang punya gangguan neurologis sebelumnya saat dia terkena COVID itu juga bisa akan memperberat keadaan ya dok ya. Iya, prognosisnya akan lebih jelek kalau dulu. Dan tadi juga dibahas bagaimana
hiposmia dan pengecapan yang berkurang itu bisa terkena pada pasien-pasien COVID dikarenakan memang adanya masuk virus terhadap saraf di tubuh kita. Untuk sesi pertanyaan kali ini akan saya buka dan pertanyaannya Oke. Sambil menunggu Dokter Denny masuk lagi untuk koneksinya, saya akan membuka sesi pertanyaan untuk Dokter Bazar. Saya sudah mencatat adanya pertanyaan dari Hulut Wardeti RT Putnawati bertanya, apakah karena hipotermi bisa mengakibatkan orang kena COVID-19 sampai meninggal? Begitu, Dok. Oh, ini sebenarnya sih dua hal yang berbeda ya. Jadi atau mungkin hipoterminya juga karena COVID-nya ini sudah menyebar. Jadi kalau orang kena infeksi, bisa saja dia pasti awalnya kan tanda-tanda infeksi itu dia akan demam dulu. Dia kondisi akan demam naik, tapi lama-lama kalau dia kondisi sampai sepsis atau shock sepsis, sampai sudah tekanan darah turun, sampai kondisi bahasa kedokterannya itu shock sepsis, itu nanti dia akan hipotermi. Itu biasanya kondisinya udah termasuk yang berbahaya. Jadi dua hal yang bisa terjadi mungkin maksudnya seperti itu ya. Oke, Dok. Jadi sebenarnya hipotermi itu justru malah gejala-gejala selanjutnya, Dok ya? Iya, itu udah kayak gejala akhir. Jadi misalnya kalau udah terinfeksi umum sih, tidak hanya COVID. Jadi kalau semua pasien yang infeksi apapun, misalnya bakteri atau virus lain yang sudah lanjut, sudah berat, itu sudah sampai menimbulkan shock, tekanan darahnya itu turun, itu biasanya pasien akan mengalami sampai terakhir itu hipotermi ya. Itu jadi udah fase akhir. Kalau hipotermi misalnya kondisi tinggi, kondisi dingin biasa ya, saya rasa sampai saat ini sama saja. Jadi di kondisi AC ruangan dingin atau di ruangan terbuka, semua orang bisa terkena COVID. Ya, jadi saat ini sih memang lebih baik untuk kita pencegahannya, kalaupun misalnya ruangan yang ber-AC, ya ini jadi pertimbangan kita. Kalau ruangan ber-AC, ruangannya kecil dan memiliki AC, ya mungkin kalau AC kan kita maunya tertutup biar dingin. Nah, kalaupun misalnya ada rekan yang lain yang dari daerah lain, kan kita ada rekan kerja. Nah, itu usahakan ventilasinya baik ya. Jadi misalnya jendelanya dibuka, pintunya dibuka, apalagi ruangan lebih kecil ya, jangan karena bisa AC-nya biar dingin jadi tertutup, karena itu termasuk salah satu penularan. Dan sekarang banyak kasus penularan klaster-klaster di kantor atau di termasuk di rumah sakit atau di tempat kerja kita di puskesmas, itu juga banyak penularan seperti itu karena ruangan tertutup pakai AC, ventilasinya tidak dibuka, jadi resiko penularannya lebih tinggi. Oke. Cukup jelas ya Mbak Hulut Wardati untuk penjelasan dari Dr. Bazar bahwasanya sebenarnya hipotermi itu bukan bisa mengakibatkan orang kena COVID, tapi justru hipotermi merupakan gejala yang akhirnya nanti akibat dari COVID-19. Seperti itu. Untuk teman-teman masih ditunggu untuk pertanyaannya. Bila memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan lanjutkan ke webinar yang tadi tertunda dari Dr. Denny. Dr. Denny, apakah sudah bisa bersambung? Dr. Denny, dengar suara saya, Dok? Halo? Dr. Denny? Sudah. Halo, Dr. Denny? Sudah. Oke.
Oke, teman-teman, selagi kita menunggu Dr. Denny tersambung koneksinya terhadap webinar kita, teman-teman yang ingin bertanya lagi mengenai paparan dari Dr. Bazar, dipersilakan di kolom chat ya. Tadi pembahasannya sebenarnya cukup menarik mengenai manifestasi terhadap neurologis dari COVID-19 ya dok ya. Bahwasanya memang kadang-kadang masyarakat itu tidak terlalu paham bahwasanya ini ada hal-hal yang gawat darurat dan harus dibawa ke UGD terkait dengan gangguan neurologis dan bahwa sebenarnya itu juga merupakan bagian dari gejala-gejala akibat dari COVID-19 yang umum sebenarnya sih hilang pengecapan, hilang untuk mencium aroma yang mungkin kiranya ini hanya karena pilek aja, padahal itu merupakan gejala ringan akibat dari COVID-19 ya dok. Iya, ya memang seperti itu. Kadang kalau mungkin kegawatan yang dari tadi slide saya yang sering kalau nyeri itu mungkin udah otomatis pasti orang nggak tahan. Kalau nyeri ya mau nggak mau antara takut nggak takut ya pasti otomatis dia ke IGD. Cuman biasanya yang sering terlambat kayak gitu adalah yang stroke, yang keluhan stroke ini ya. Yang stroke ini sering menunda, misalnya tiba-tiba wajahnya pelo, wajahnya mulutnya mencong, bicaranya pelo, lalu ada sedikit kelemahan di satu sisi tubuh. Misalnya yang kanan tadinya bisa ngangkat minum, ketika tiba-tiba untuk ngangkat minum jatuh gelasnya, atau untuk berjalan kok agak miring ke kanan, istilahnya agak jalannya agak pincang, tapi satu sisi ya, bukan hanya kaki saja. Kalau kaki saja itu bisa saja karena misalnya nyeri atau karena riwayat jatuh. Tapi kalau satu sisi tangan, kaki, satu sisi tubuh itu kita curiga stroke. Ya, itu biasanya kalau yang seperti itu suatu kegawatan. Kalau seperti itu ya paling tidak harus ke IGD untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Lalu tadi untuk keluhan-keluhan yang perifer tadi diantaranya gangguan pengecapan atau gangguan penciuman ini sebenarnya paling sering, namun karena biasanya dianggap biasa saja, jadi kadang tidak aware atau tidak ngeh kalau memang ada keluhan seperti itu. Nah, kalaupun misalnya sebelumnya pengecapan atau gangguan penciuman itu sebelumnya normal kok, tiba-tiba kok tidak tiba-tiba kok mencium baunya kok nggak ada, kok hilang, atau rasanya juga berubah, terus ada riwayat kontak dengan orang-orang yang misalnya ada yang positif COVID ya, kita harus curiga bahwa itu merupakan manifestasi neurologis daripada COVID ya. Jadi ya paling nggak kita menjaga diri kita. Kalau saat ini sih mungkin kalau hanya keluhan ringan, mungkin kita bisa melakukan karantina mandiri. Jadi paling nggak kita di rumah pakai masker, jaga jarak, tetap pencegahan COVID ya kita lakukan. Biasanya seperti itu. Oke dok, makin lebih jelas lagi ya teman-teman apa yang tadi Dokter Bazar sudah paparkan. Misalnya ya aplikasi klinis terhadap neurologis itu sebenarnya banyak terhadap COVID-19 ini, jadi kita memang harus lebih mengenai apa gejala-gejalanya yang ringan maupun yang kiranya hal-hal sih yang kita apa yang masih kita bisa pertahankan di rumah dulu dan sebagai seperti itu. Oh ya, mungkin mau menambahkan juga ini, kalau ketemu sesuatu misalnya orang yang gaduh gelisah dan kejang, ini terutama tenaga kesehatan ya, ini banyak ya tenaga kesehatan di sini ya. Jadi untuk pasien misalnya dengan gaduh gelisah atau kejang itu kita juga harus hati-hati ya, harus waspada, karena kalau memang dia pasien COVID dengan gaduh gelisah atau kejang itu juga kita harus dalam menolong itu harus lengkap, paling tidak pakai masker, pakai sarung tangan ya. Kalaupun misalnya terburu waktu, paling tidak hindari pasien misalnya sedang kejang, paling nggak hindari daerah-daerah
yang kira-kira berbahaya bagi dia, ya. Sebenarnya tadi ada slide saya yang mungkin di akhir kalau bisa itu tata laksana kalau misalnya ketemu yang kejang, jadi agar kita tidak kontak tidak terlalu lama, ya satu kalau udah orang kejang kita tetap tenang ya karena pasti kalau kejang itu ada waktunya berhenti sendiri. Kita nggak usah tahan, kita nggak usah misalnya tubuhnya lagi kelojotan, kita nggak usah pegangin karena otomatis dia akan berhenti sendiri. Bukan karena kita tahan kejangnya terus dia tidak mau kejang, tidak seperti itu ya. Jadi ada masanya kejang berhenti ya. Jadi kita tetap tenang, lalu kita lihat sekelilingnya. Kalau ada benda-benda berbahaya, misalnya kursi tajam atau dekat batu, ya kita singkirkan terlebih dahulu sambil kita menggunakan APD ya. Jadi kita singkirkan, terus nggak usah mencoba memasukkan sesuatu ke mulutnya ya. Biasanya sering tuh kejadian tenaga kesehatan kalau lihat kejang. Kalaupun misalnya mau memasukkan itu yang lunak, tapi saat ini tidak direkomendasikan memasukkan sesuatu ke mulut ya. Nah, terus kalau bisa longgarkan semua pakaiannya, lalu ingat tadi ya, ingat kalau kejangnya sampai lebih dari 5 menit tidak berhenti ya kita harus bawa ke IGD ya. Atau kalau kejangnya misalnya orang yang biasa kejang itu tahu dia biasanya hanya 2 atau 3 menit dia akan berhenti lalu akan tidur sebentar lalu bangun. Nah, kalau kita menemukan misalnya setelah kejang tidak sadar-sadar kita bangunin sampai setengah jam lebih tidak sadar-sadar, kelojotannya sudah berhenti tapi tidak sadar ya kita perlu juga bawa ke IGD karena kenapa ini setelah kejang sudah berhenti kejangnya kelojotan tapi dia tidak bangun-bangun ya. Terus biasanya untuk yang pasien kejang ada saliva atau air liurnya banyak. Jadi kita posisinya dimiringkan ya. Posisi dimiringkan jadi biar salivanya tidak masuk ke paru-paru. Terus jangan lupa hubungi keluarganya dulu. Kalau memang dia udah rutin kejang sih biasanya tidak masalah. Misalnya itu udah rutin kejang, udah misalnya pasien epilepsi gitu, ya udah nggak masalah karena dia biasanya ada obat rutin diminum. Tapi kalau baru pertama, misalnya dia yang sebelumnya nggak pernah kejang, ini baru pertama ya, itu perlu dievaluasi, jadi perlu dibawa ke rumah sakit atau ke IGD. Seperti itu, biasanya sering. Dok, pertanyaan terakhir nih dok dari peserta, dari Ibu Widya Astuti, izin bertanya apakah ada perbedaan antara anosmia pada flu biasa dengan anosmia pada COVID-19? Oh iya, sebenarnya anosmia atau hiposmia, kalau anosmia itu hilang sama sekali, kalau hiposmia, kalau hiposmia itu berkurang. Kalau kita membedakan secara gejala ya susah, tidak bisa dibedakan ya. Tapi bedanya biasanya kalau kita sudah periksa kita pastikan itu ada COVID ya itu salah satu penyebab COVID. Karena flu biasa itu kan penyebabnya juga virus itu. Virus flu biasa misalnya yang jenis biasa, tapi bisa juga itu salah satu gejala COVID juga bisa. Jadi kalau untuk membedakan itu biasa atau COVID ya kita tidak bisa karena sama-sama hiposmia. Tapi bisa juga kita lihat dari tadi gejala-gejala yang lain, kita cari dulu gejala yang lain ada nggak yang kira-kira mengarah COVID, lalu ada riwayat kontak atau tidak. Jadi ya tetap aja nanti akan dievaluasi lagi selanjutnya, misalnya dari pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Ya, jadi kalau secara klinis tidak susah kita membedakan, ya. Oke dok, jadi sebenarnya mungkin kalau secara klinis gejala semua sama ya dok ya, cuma yang membedakan ya apakah ada kontak atau tidaknya. Jadi kalau misalnya flu biasa memang di hiposmia juga, pasien dengan COVID-19 gejala juga hiposmia juga. Yang membedakan hanya apakah ada riwayat kontak mereka dengan pasien-pasien COVID ya dok ya. Oke, tidak ada pertanyaan tambahan lagi, jadi kita akan lanjutkan ke webinar yang tadi sempat tertunda. Dokter Denny, apakah sudah bisa masuk dok? Dokter Denny? Halo, udah? Sorry. Terdengar Dokter Denny. Halo. Ya, dapat. Sudah kedengaran dok. Halo. Halo. Kedengaran Halo. dok, jelas dok, jelas. Dokter Denny jelas. Halo, suaranya terdengar nggak?
Ini nggak mati. Halo? Silakan, Kak. Dokter Denny, silakan dok. Halo? Ini udah masuk. Halo? Jelas? Oke. Dari mereka nggak ada suara ke saya. Sudah Moderatornya kedengeran, boleh Dok. bicara, sorry. Dokter Denny sudah jelas. Jelas. Suaranya udah jelas, Gimana Dokter suara? Denny. Sudah jelas, Dok. Sudah jelas. Ya, moderator Oke. boleh ini buat moderator. Oke, udah ya. Udah, boleh tampilkan slide saya lagi, sorry. Slide saya boleh tampilkan. Yang dari awal, sorry. Sudah, Pak ya? Ya, dari awal lagi nih, sorry. Oke dok, silakan dok. Akan diberi waktu selama 2 menit ya dok ya. Ya. Dokter Denny, dokter spesialis kebidanan pada hari ini. Maaf ya tadi ya sempat tertunda pandemi. Saat pertamanya sorry tentang hamil cantik dan sehat di saat kalau nggak ada langsung. Oke. Jadi sebagai pendahuluan ya kita ulang lagi dilaporkan kejadian coronavirus itu dilaporkan pertama kali pada 31 Desember 2019 di Wuhan, Cina ya. Jadi ini dikatakan jadi kita kan tahu ya COVID-19 saat ini sudah menjadi sebuah pandemi. Padahal sebuah coronavirus memang sudah pernah ada sebelumnya, cuma daya tularnya nggak setinggi yang yang varian saat ini. Jadi memang corona nih yang COVID-19 ini adalah varian yang baru. Jadi ini karena dia daya tularnya tinggi. Nah, kalau yang kita kenal yang nama kerennya itu SARS-CoV-2 ya. Oke, slide. Oke, jadi untuk gejala-gejalanya ya yang kita ketahui paling sering kan karena demam ya, makanya kalau pada saat pemeriksaan dicek suhunya. Kemudian dilihat apakah ada lemas ya, ada batuk kering, mialgia, difnu, ada batuk pahak, nyeri tenggorokan, diare ya, mual pusing, nyeri kepala, mual muntah ya, nyeri abdomen. Dan yang terbaru itu saat ini itu ada itu penciumannya terganggu ya, jadi rasa penghidunya nggak bisa mencium sesuatu, nah, itu salah satu yang merusak sampai ke daerah penghidu ya. Oke, next slide. Oke, jadi bagaimana resiko COVID-19 terhadap ibu hamil ya? Untuk saat ini sih pas dulu memang dikatakan tidak ada penularan ke janinnya ya. Terhadap ibu hamil juga ya. Jadi saat ini belum ada buktinya. Namun dari beberapa penelitian sudah ada nih yang meneliti bahwa pada ibu-ibu hamil risiko untuk terjadi misalnya kelahiran prematur ya. Jadi ada beberapa yang seperti itu. Namun untuk update ini masih dalam penelitian selanjutnya. Kemudian untuk bagaimana resiko COVID-19 terhadap janin atau fetus ya. Jadi dulu memang dikatakan tidak ada penularan dari ibu ke bayinya. Tetapi saat ini kemungkinan itu saat ini sudah probable dalam arti kemungkinan. Jadi ada penularan dari ibu ke bayinya. Nah, ini transmisi vertikal tadi ya sudah dikatakan kemungkinan probable saat ini. Jadi ada beberapa yang memang dikatakan ada spontaneous abortus, namun ini masih beberapa kasus masih kita dalam penelitian untuk tahap selanjutnya. Oke, next slide. Oke, jadi untuk kunjungan COVID-19 gimana? Jadi yang kita ketahui, kalau pada saat sebelum pandemi, memang dianjurkan usia awal sampai usia 7 bulan itu selama sebulan sekali. Ya, kemudian setelah itu baru 7 sampai 9 bulan itu 2 minggu sekali, kemudian 9 bulan itu seminggu kali. Nah, namun COVID-19 bagaimana nih? Nah, COVID-19 kita mesti pas dulu nih, itu tahu tes positif, ibunya dianjurkan untuk periksakan. Untuk apa nih? Untuk memastikan nih, apakah kehamilannya di dalam kandungan atau tidak ya. Jadi dipastikan dulu nih
kehamilannya aman di dalam kandungan. Nah, setelah itu nanti dianjurkan untuk usia 11 sampai 3 minggu untuk diperiksa, untuk dilihat apakah ada tentu anatomis ya. Jadi ada pemeriksaan screening trimester pertama itu pada saat 11 sampai 13 minggu, jangan kelupaan ya maaf. Kemudian untuk labnya juga akan diperiksa secara lengkap, mulai dari darah perifer, ya, kencing, ya, gula, hepatitis, HIV, HIV itu nanti pemeriksaan di awal. Kemudian nanti untuk screening anatomi yang dianjurkan lagi untuk USG sekitar 20 sampai 2 minggu untuk melihat anatomi dari janin tersebut. Misalnya nih dilihat dari otaknya, ya, kemudian jantung, paru, ya, diafragma, kencing, sama dilihat tuh sekalian juga dilihat rahangnya. Nah, kemudian untuk pada saat usia 20 sampai 28 minggu dianjurkan untuk pemeriksaan ulang gula, tapi gulanya bersama yang awal. Ini namanya TTGO. Jadi itu adalah tes toleransi glukosa oral. Ya, jadi dianjurkan untuk pemeriksaan pada saat 24 sampai 2 minggu itu untuk mendeteksi apakah adanya kemungkinan diabetes dalam gestasional. Jadi nanti dicek tuh. Dan nanti pada saat bila diperlukan bisa diperiksa lanjut lagi di trimester 2 sama pada saat ketiga, bila diperlukan bisa diperiksakan, terutama kalau ada yang bermasalah diperiksa rutin. Nah, nanti hati-hati lagi pada saat sekitar 7 minggu sebaiknya diperiksakan ulang prenatal per minggu karena itu udah usia rawannya. Jadi nanti akan diperiksakan secara ulang. Sekalian juga akan diperiksakan HB-nya. Jadi nanti diperiksakan HB sebelum persalinan ya, kurang lebih seperti itu. Ya, next slide. Jadi ini kita akan membahas, jadi kan mungkin Nams dulu pernah dengar ya tentang istilah pematangan paru, ya, pematangan paru pada ibu. Dan ya itu kita berikan kalau misalnya ada ancaman kelahiran seluruhnya, karena yang kita ketahui kalau paru-paru janin itu bayi itu biasanya matang setelah 37 minggu. Jadi makanya biasanya itu sebelumnya dianjurkan memberikan pematangan paru bila ada kemungkinan nih si bayinya lahir 37 minggu. Nah, untuk saat ini bagaimana di era COVID ini? Nah, di era COVID ini, untuk pemberian pematangan paru di bawah usia 22 minggu untuk kasus COVID-nya masih dapat dipertimbangkan ya. Sedangkan untuk kasus yang berat itu nanti perlu dikonsultasikan tuh dengan dokter bagian parunya ya. Nah, kenapa? Karena dikhawatirkan dengan pemberian dexamethasone ini jadi sebuah steroid akan memperberat kasusnya ya. Jadi pertimbangan. Nah, nanti untuk 33 sampai 34 minggu sama untuk kasus yang ringan nanti akan sebuah pertimbangan juga nanti akan dikonsultasikan. Jadi tidak. Jadi untuk kasus makanya untuk berbeda ini adalah kalau misalnya sekarang ini kalau untuk kasus-kasus dengan COVID-19 makanya kalau kita mau memberikan pengobatan kita akan diskusikan dulu. Kalau misalnya ibunya positif, kalau misalnya ibunya negatif tidak masalah untuk kita berikan ya. Oke, lanjut lagi next slide. Oke, jadi apa yang harus dilakukan ibu bila terpapar virus corona? Jadi bila ibu hamil ada demam, ada batuk ya, nah ibunya sebaiknya tetap di rumah ya selama 7 hari ya kurang lebih sampai kita pantau nih ya sambil nanti bisa telekonsultasi dengan dokter kandungannya. Nah keluhan misalnya ibu tidak membaik, nah sebaiknya segera menghubungi Satgas COVID ya. Oke, next slide. Nah, kapan ibu yang mengalami gejala nih, biasanya kita akan memeriksa tuh biasanya sih kalau di rumah sakit cek rapid ya, cek rapid, kemudian dari swabnya dari hidung, mulut ya, tenggorokan dicek juga ya. Jadi bahkan sekarang yang terbaru infonya dari pemerintah pada saat bayinya pada saat ibunya usia 37 minggu pada saat 37 minggu sudah bisa dilakukan pemeriksaan swab ya. Jadi di rapid swab sudah bisa disaksikan di puskesmas. Jadi itu kesempatan tuh ya. Jadi bagi ibu-ibu hamil sekalian bisa lakukan pemeriksaan di puskesmas untuk pemeriksaan rapid dan swab screening awal ya. Oke, slide. Oke, jadi bagaimana di hasilnya positif? Hasil positif dapat konsultasi ya. Jadi nanti konsultasi bisa lakukan karantina mandiri. Bila berat ibunya sebaiknya rawat di tempat ya. Nah, kapan USG bisa dilakukan? USG bisa dilakukan adalah 14 setelah masa karantina berakhir. Jadi setelah misalnya dari karantina sudah kondisi sudah baik, makanya nanti 14 hari kemudian bisa lakukan USG pemeriksaan ulang ya. Oke, next slide.
Nah, kapan ibu hamil harus melakukan karantina? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Jadi bila ibu hamil memiliki gejala, ya tanda-tanda seperti demam, batuk, ya itu sebaiknya hati-hati ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan infeksi juga. Jadi bisa periksa rapid ya. Nah, apa yang bisa dilakukan pada saat karantina di rumah? Ya, tentunya ya tetap di rumah, stay at home ya. Kemudian kalau terpaksa keluar, ya misalnya gunakan masker ya, jadi gunakan pelindung ya, hindari gunakan transportasi umum. Kemudian untuk tinggal di dalam juga sebaiknya di ruangan yang terpisah, jadi jangan sampai anggota yang kita sayangi menghindar hal yang sama. Jadi sebaiknya sih sendiri. Makanya kan kadang-kadang nggak ada ya di beberapa rumah sakit menyediakan ruangan khusus untuk ruangan khusus untuk isolasi mandiri istilahnya. Kemudian memang sebaiknya tidak menerima kunjungan terlebih dahulu. Kemudian untuk alat-alat makan juga terpisah ya. Dan jangan lupa juga tetap menjaga kebugaran kesehatan ya. Oke, next slide. Oke, jadi untuk saat ini untuk transmisi vertikal dikatakan probable. Jadi kemungkinan dari ibunya bisa nularin ke ya, jadi saat ini masih dalam tahap penelitian. Kemudian untuk bagaimana ibunya ingin menyusui, tetap boleh ya. Jadi ibunya menyusui tetap boleh diberikan ASI, jadi nggak khawatir. Namun kan yang kita ketahui sebenarnya itu adalah karena kontak langsung nih. Nah makanya nanti yang memberi ibu bisa ASI-nya cerah, kemudian nanti bisa diberikan melalui seorang yang sehat. Jadi itu adalah untuk menghindari kontak langsung dari ibu ke bayinya ya. Jadi tetap boleh memberikan ASI diberikan oleh orang yang sehat ya. Jadi terhindar dari faktor risiko. Kemudian bagi ibu yang sudah ini ya akan dilakukan evaluasi, diperiksakan, nanti akan dikonsulkan ke paru ya kan untuk lihat kemungkinan-kemungkinannya. Jadi diharapkan nanti maksudnya sudah sehat kembali pada saat sebelum tak langsung dengan si sang buah ya. Oke, next slide. Oke, jadi untuk persaingan untuk ibu yang tetap masih boleh, jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan selalu, menjaga cuci tangan selalu ya, menghindari kontak langsung. Jadi misalnya nih habis ini pegangan muka, hati itu ya, karena kita ketahui virus corona ya itu daya tularnya sangat tinggi. Jadi jangan lupa juga bersihkan pompa ASI. Kemudian untuk rawat di ruang isolasi biasanya tidak boleh gabung. Dokter Denny, Nah, waktu untuk tinggal kontrasepsi sendiri jangan lupa, lagi. jadi bisa dilakukan untuk kontrasepsi seperti AKDR ya. Jadi untuk di puskesmas pun bisa dilakukan setelah lahiran pun bisa dipasang spiral. Jadi untuk untuk pasang KB tidak ada masalah. Oke, next slide. Dokter Denny, waktu tinggal 10 menit lagi ya dok. Oke, jadi kalau hamil, gimana saya melindungi dari COVID? Yang pertama, jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, ya kan? Gunakan cairan pembersih, yang misalnya hand scrub, ya kan? Selalu sedia. Kemudian kalau misalnya batuk, ya jangan lupa dengan menggunakan siku ya. Jadi jangan di tangan, karena kan faktor resiko dapat menularkan maupun ke diri ke orang lain juga gitu ya. Kemudian jangan lupa juga untuk jaga jarak ya, jaga jarak satu sama lain. Terus hindari menyentuh wajah ya, saya jelaskan. Hindari salaman, dan wanita hamil dianjurkan untuk makan makanan bergizi ya. Oke, next slide. Oke, jadi pesan dari saya untuk para mam semua, upayakan untuk hidup bersih ya kan, selalu cuci tangan, selalu jaga kebersihan, pulang dari rumah juga misalnya bajunya dibersihkan gitu ya. Jadi menghindari terjadinya SARS-CoV ini. Oke, next slide. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mungkin habis ini bisa dilanjutkan sesi tanya jawab. Terima kasih Dokter Denny atas paparan mengenai hamil cantik dan sehat di saat pandemi. Banyak sekali informasi-informasi yang bisa kami dapatkan, informasi-informasi baru, dan lebih tajam lagi informasi yang kami dapatkan saat ini. Untuk teman-teman, tadi saya sudah merekap beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Sudah ada 3 pertanyaan, Dok. Pertama, dari Devi Yulianti, Puskesmas Singkil dari Utara Kabupaten Aceh. Apakah ibu hamil dengan hasil pemeriksaan positif COVID akan mempengaruhi perkembangan janin dalam kandungannya? Dan apa saja komplikasi bagi janinnya, Dok? Oke. Sorry, suara saya tadi ya.
Terdengar jelas, Dok. Dok, bisa melihat di chatnya untuk pertanyaan-pertanyaannya, Dok. Sudah saya berikan, Dok. Pertanyaan dari Devi Yulianti mengenai apakah ada perkembangan janin yang terganggu akibat dari ibunya yang tertular COVID positif. Mohon maaf, Dokter Denny terputus koneksinya. Kita tunggu beberapa saat lagi. Baru pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diajukan akan dijawab oleh Dokter Denny. Oke, teman-teman peserta, dikarenakan memang koneksi Dokter Denny yang terganggu, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditampung nanti akan dijawab dan akan dikirimkan dari hasil apa yang sudah dijelaskan oleh Dokter Denny ke masing-masing pertanyaan. Untuk saat ini, bila mana tidak ada lagi pertanyaan dan penjelasan yang akan diberikan oleh Dokter Denny, maka berakhirlah webinar pada hari ini. Teman-teman peserta mohon diaktifkan lagi kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon semuanya mengaktifkan kameranya dan akan dilakukan foto bersama. Halo, Dr. Rizky. Oh iya, Dokter Denny. Terdengar suara saya? Terdengar, Dok, suaranya, Dok? Oh iya, boleh. Kita mulai lagi sekarang. Oh, oke, Dok. Oke, Dok. Teman-teman, kita Coba ngomongnya pelan-pelan. Soalnya di sini putus-putus. baik, Dokter Denny. Ada pertanyaan, Dok, mengenai apakah ibu hamil dengan positif COVID-19 itu akan mempengaruhi perkembangan janin dalam kandungannya? Dan apa saja komplikasi yang akan terjadi terhadap janinnya? Oke, jadi untuk sampai saat ini, tadi seperti yang sudah dijelaskan, untuk dari janin sampai dari ibu ke bayinya ya, jadi dari ibu ke bayinya, untuk saat ini adalah kemungkinan adalah probable, jadi untuk tahapnya kemungkinan ya, jadi memang masih dalam penelitian lebih lanjut lagi untuk saat ini. Nah, namun dari beberapa kasus yang dikumpulkan, memang ada tuh pada beberapa ibu terjadi hal itu prematur kontraksi ya, jadi ada beberapa seperti itu. Namun untuk yang tahap yang lebih lanjut saat ini masih dalam proses penelitian, jadi masih probable. Oke, baik, Dok. Untuk pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Fajar Indra, apakah ASI yang diperah dari seorang ibu yang terinfeksi virus COVID-19, ASI tersebut bisa menularkan juga ke bayinya, Dok? Oke, jadi untuk sampai saat ini untuk pemberian ASI masih tetap boleh diberikan ya. Jadi walaupun ada tuh satu case report dari Jerman ya mengatakan memang di kandungan ASI terdapat virus COVID, jadi ada penemuan itu. Tapi untuk sampai saat ini penelitian tersebut masih tetap dilanjutkan ya. Jadi untuk data penelitiannya masih terlalu kecil, jadi kita masih belum bisa men-state bahwa pemberian ASI tidak boleh. Ya. Jadi walaupun memang dari penelitian di luar dikatakan ada, tapi itu case-nya sampel masih terlalu dikit. Jadi makanya untuk hingga saat ini pemberian ASI tetap masih diperbolehkan. Ya, jadi yang penting kalau misalnya masih dengan kasus COVID, ya nanti pemberian ASI-nya diberikan oleh orang yang sehat. Ya, jadi misalnya perah, kemudian nanti ditampung, diberikan oleh si orang yang sehat untuk memberikan kepada bayinya. Karena yang kita ketahui, yang ditakutkan itu droplet dari si ibu ke anaknya gitu. Jadi makanya tidak dianjurkan untuk pemberian ASI langsung. Oke, Dok. Berarti benar, Dok, ya. Memang harus pemberian itu lebih baik ditampung dahulu, baru diberikan oleh orang lain, ya, Dok, ya. Bukan diberikan secara langsung, ya, Dok. Ya, betul. Oke, baik, Dok. Pertanyaan terakhir, Dok. Dari Desi Rosliana, apakah ibu yang terinfeksi COVID-19
bisa langsung memberikan IMD dok begitu bayi lahir dok. Oke, kalau ibu yang terinfeksi COVID dan seperti tadi disampaikan bahwa tidak disarankan untuk pemberian langsung ya, jadi memang mesti dipisah dulu nih ya, jadi antara si ibu dan si anaknya ya. Tapi kalau untuk pemberian ASI ya boleh, tetapi tidak boleh kontak langsung ya, gitu. Kecuali kalau ibunya sehat. Kalau ibunya sehat mau IMD langsung nggak masalah. Cuma kalau ibunya dicurigai infeksi COVID, sebaiknya dijaga jarak antara si ibu dan si anaknya. Oke, baik dok. Terima kasih dok atas penjelasan, atas pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Teman-teman, dengan berakhirnya jawaban dari Dr. Denny terhadap pertanyaan-pertanyaan teman-teman peserta, maka berakhir juga acara pada hari ini. Terima kasih sekali atas partisipasinya. Terima kasih Dr. Denny dan Dr. Badar atas paparan yang sudah diberikan. Alhamdulillah webinar ini yang awalnya agak sedikit kendala tapi berjalan dengan lancar sampai akhir. Semoga apa yang diberikan oleh Dr. Denny dan Dr. Bajar itu bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu dan menambah pengetahuan bagi kita semua, dan semoga kita berdoa bareng-bareng pandemi COVID ini bisa segera berakhir, teman-teman nakes bisa selalu sehat dan berjuang untuk menangani COVID-19 ini. Akhir kata, saya moderator Dr. Rizky Ahmad Ayubi undur diri. Sorry, saya mau ucapkan terima kasih juga ya. Ucapin terima kasih kepada Dr. Rizky moderator, Dr. Bajar tadi, dan tadi kepada Ibu Direktur, Dr. Ainun juga, dan teman-teman RSUD sekalian. Terima kasih semua yang sudah menyaksikan secara langsung maupun nanti yang akan lihat siaran tundanya. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah-salah kata, mudah-mudahan yang Dr. Bajar dan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat di-sharing ke teman-teman semua. Terima kasih Dr. Denny, terima kasih Dr. Bajar. Terima kasih Dr. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.